Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Desta Zahra Claranita dengan NPM 24113000028 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Elektromedis Angkatan 24 Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas apakah sistem penilaian dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sudah mampu mengukur kompetensi kewarganegaraan secara utuh. Secara umum, sistem penilaian PPKN saat ini masih berfokus pada aspek kognitif, seperti kemampuan mengingat dan memahami konsep. Padahal tujuan utama PPKN adalah membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Saya ingin menekankan bahwa permasalahan dalam sistem penilaian PPKN tidak hanya terletak pada instrumen yang digunakan, tetapi juga pada paradigma pembelajaran yang masih berorientasi pada hasil akhir, bukan pada proses. Dalam banyak kasus, penilaian masih dipandang sebagai alat untuk menentukan nilai angka, bukan sebagai sarana untuk memperbaiki proses belajar. Padahal dalam pendekatan pendidikan modern, penilaian seharusnya bersifat assessment for learning, yaitu membantu peserta didik untuk memahami kekurangan dan meningkatkan kompetensinya. Dalam teori pendidikan modern, terdapat perbedaan antara evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Evaluasi merupakan proses menyeluruh untuk menilai pembelajaran asesmen pada proses pengumpulan data, sedangkan pengukuran adalah memberikan skor. Penilaian yang baik harus memenuhi 3 prinsip utama, yaitu validitas, reliabilitas, dan autentisitas. Valid merupakan alat ukur yang seharusnya diukur. Reliable berarti konsisten dan authentic berarti sesuai dengan kondisi nyata. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah penilaian masih didominasi oleh soal pilihan ganda maupun esai yang hanya mengukur kemampuan mengingat. Selain itu, aspek sikap dan partisipasi seringkali sulit diukur secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penilaian yang lebih komprehensif seperti authentic assessment. Penilaian yang menekankan pada tugas nyata yang mencerminkan kehidupan sehari-hari. Jika dikaitkan dengan teori Benjamin Bloom, terdapat tingkatan kemampuan kognitif yang dikenal sebagai taksonomi Bloom, yang melalui dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan. Dalam praktiknya, penilaian PPKN di Indonesia masih banyak berada pada level rendah, yaitu mengingat dan memahami. Hal ini menyebabkan mahasiswa kurang terlatih untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah sosial yang kompleks. Padahal tantangan kewarganegaraan di era modern justru membutuhkan kemampuan analisis dan evaluasi yang tinggi. Selain itu, saya juga melihat bahwa penilaian sikap seringkali bersifat subjektif karena tidak memiliki indikator yang jelas dan terukur. Misalnya penilaian terhadap sikap toleransi atau tanggung jawab seringkali hanya berdasarkan pengamatan umum tanpa adanya instrumen yang sistematis. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penggunaan rubrik penilaian yang jelas dan terstandar, sehingga penilaian menjadi lebih objektif dan transparan. Dengan adanya rubrik, mahasiswa juga dapat memahami aspek apa saja yang dinilai dan bagaimana cara meningkatkannya. Dari sisi lain, perkembangan teknologi sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas penilaian, misalnya menggunakan platform digital untuk membuat portofolio, dokumentasi proyek, atau refleksi dari mahasiswa. Hal ini akan membuat penilaian lebih komprehensif dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, penting juga untuk melibatkan mahasiswa dalam proses penilaian seperti self-assessment dan pre-assessment. Dengan cara ini, mahasiswa dapat belajar dari menilai diri sendiri dan orang lain secara subjektif, yang merupakan bagian dari kompetensi kewarganegaraan. Sebagai contoh konkret, dalam proyek sosial, mahasiswa tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tapi juga dari proses, kerjasama, maupun komunikasi dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Menurut saya, sistem penilaian yang ideal harus mampu mengintegrasikan 3 aspek utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang. Tanpa integritas ini, pembelajaran PPKN tidak akan mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.
Contoh konkret yang dapat diterapkan, yang pertama adalah proyek sosial di masyarakat, yang kedua diskusi dan debat, yang ketiga analisis kasus, dan yang terakhir portofolio digital. Selain itu, konsep HOTS atau Higher Order Thinking Skills juga sangat penting. Penilaian harus mampu mengukur kemampuan analisis, evaluasi, dan kreasi, bahkan bukan hanya mengingat. Menurut saya, model penilaian ideal untuk PPKN adalah kombinasi antara 40% proyek sosial, 30% analisis kasus, 20% partisipasi diskusi, dan 10% tes tertulis. Model ini lebih mampu menggambarkan kompetensi kewarganegaraan secara utuh, karena tidak hanya menilai pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Namun, model ini juga memiliki tantangan, seperti membutuhkan waktu yang lebih lama, serta memerlukan kemampuan dosen untuk melakukan penilaian yang objektif. Sebagai mahasiswa, saya dapat berkontribusi dengan aktif dalam pembelajaran, mengikuti diskusi, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, menurut saya, sistem penilaian PPKN di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengukur kompetensi secara utuh, namun dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih autentik, kontekstual, dan berbasis praktik. Saya berpendapat bahwa transformasi sistem penilaian PPKN hanya harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada instrumen, tetapi juga pada pandangan terhadap nilai itu sendiri. Penilaian harus menjadi bagian dari proses pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berkembang, bukan sekedar alat untuk memberi nilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.